Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya ucapkan terima kasih Waalaikumsalam. dan saya berikan apresiasi Waalaikumsalam warahmatullahi yang wabarakatuh. sebesar-besarnya karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pembelajaran atau diskusi mengenai tugas akhir. Kita tahu kita udah 1,5 tahun itu pembelajaran kita nggak normal, tidak Iya, Pak. seperti beberapa 1,5 tahun sebelumnya. Eh, Pesan saya tetap dijaga motivasinya untuk belajar karena insya Allah itu yang akan nanti menjadi fondasi kalian untuk apa ya untuk terus meraih mimpi-mimpi kalian itu karena di rumah kan nggak ada yang mengawasi, beda kalau di sekolah itu ada gurunya. Oke, langsung saja. Oke, langsung saja ya. Akan saya berikan gambaran sekilas tentang bagaimana tugas akhir itu, yang mana tugas akhir ini tentunya akan berbeda seperti pada pembelajaran sebelum pandemi. Eh, TA di masa pandemi ini dirancang sebenarnya jauh lebih sederhana dan jauh lebih mudah. Banyak kelonggaran yang diberikan gitu. Jadi sayang sekali kalau kalian nanti males-malesan atau tidak mengerjakan ini karena kalau dibandingkan dengan TA pada waktu pembelajaran normal ini jauh lebih sederhana. Kalau di pembelajaran normal itu uh, ada 5 bab, ini cuma 3 bab dan ada lagi nanti untuk multimedia kelonggaran-kelonggaran lainnya. Baik, TA ini syaratnya wajib. Tujuannya apa? Yang pertama untuk mendapatkan sertifikat prodistik. Ya, sertifikat prodistik itu kita tahu kita kerjasama dengan ITS. Nah, di pas wisuda nanti, pada waktu kelulusan nanti, kalian selain mendapatkan ijazah, itu nanti juga mendapatkan ijazah atau sertifikat dari prodistik. Jadi nilai-nilai keterampilan yang kalian pelajari selama belajar di Mansatu Parogo itu nanti ada di sertifikat prodistik itu. Nah, kalau bedanya dengan tahun sebelumnya, kalau dulu TA itu untuk syarat dapat sertifikat itu. Tapi mulai semester kemarin pada waktu kenaikan kalian lihat sendiri di rapor itu kan ada kolom eh, mapel keterampilan. Artinya apa? Nilai TA ini akan muncul di rapot. Kalau kalian tidak ikut TA, ya berarti rapotnya 0 atau kosong. Sehingga kalian nanti itu tidak bisa mengikuti SBMPTN. SBMPTN kan lewat jalur rapot. Dan itu nanti juga dipertanyakan kan kalau misalnya ada nilai 0 kok bisa dirapot ada nilai 0 itu nanti pasti juga akan dipertanyakan. Lalu TA ini dibuat oleh siswa yang sudah menempuh semester 1 sampai dengan semester 4. Kalian sekarang berada di semester 5. Semester 1, semester 4 itu kalian tujuannya belajar software-software atau materi-materi sesuai dengan keterampilan kalian yaitu multimedia. Nah, pembuktiannya itu ada di semester 5. Semester 5 itu pembuktiannya apa? Kalian membuat satu produk dan juga satu laporan. Nanti di semester 6 itu sebenarnya ada gelar karya. Kita belum pernah melaksanakan gelar karya. Kita lihat nanti tahun ini kebijakannya bagaimana. Saya juga belum tahu gelar karya itu seperti apa. Kemudian untuk menyelesaikan TA, setiap siswa memperoleh bimbingan dari guru pembimbing yang ditetapkan oleh pengelola prodistik. Jadi sudah diplot ya kelas IPA 1 pembimbingnya siapa, IPA 2 siapa. Nah untuk gabungan, untuk multimedia gabungan itu pembimbingnya saya. Lalu kalian kan udah tahu pembimbingnya saya. Nah koordinasinya berarti cuma lewat saya. Terus nanti kalian juga bisa bimbingan itu bisa japri saya lewat WA atau nanti kalau misalnya PPKM-nya sudah selesai, sudah boleh diperkenankan tatap muka, boleh konsultasi langsung ke saya pada waktu nanti sudah masuk ke madrasah. Kalau tahun lalu itu pembimbingnya ada 2, tahun ini itu cuma 1, yaitu saya di multimedia gabungan. Terus TA itu kalian intinya membuat 2, yaitu membuat produk, terus kemudian produk itu dilaporkan dalam bentuk laporan. Produknya apa? Nah,
base-nya produk dalam membuat produk itu kan kita mengandalkan yang namanya software. Dalam membuat TA itu kan kita mengandalkan media base-nya adalah software. Software-nya di ranah multimedia itu ada Adobe Premiere, After Effects, Flash, Filmora, KineMaster, Power Director. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk multimedia dan jurusan lain menyesuaikan itu ada kelonggarannya gitu. Kalau sebelum pandemi itu softwarenya itu harus software yang berbasis desktop. Software yang berbasis desktop itu software yang dijalankan di laptop ataupun komputer. Karena ini masa pandemi, tidak frekuensi kesekolahan itu terbatas. Jadi mungkin ada beberapa dari kita yang tidak memiliki laptop atau komputer di rumah. Sehingga ada kelonggaran kalau kalian tidak memiliki laptop ataupun komputer itu boleh menggunakan aplikasi HP, contohnya KineMaster atau Power Director atau aplikasi yang lainnya. Nah, ini yang saya sebut sebagai kelonggaran. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan TA karena tidak punya laptop atau ya tidak punya laptop karena pakai HP itu juga bisa. Pasti ini HP-nya juga saya yakin pakai smartphone semua gitu. Jadi bisa lah nginstal KineMaster atau Power Director. Tapi kalau bisa itu pakai software yang berbasis desktop. Ini PPT saya muncul ya di screen kalian. Halo? Muncul, Pak. Muncul, Muncul. Ya, Muncul, Pak. ya, saya lanjutkan. Muncul. Nah, contoh GG. produknya apa videonya? Ini yang saya tulis di sini itu produk-produk yang sudah pernah dibuat oleh kakak kelas kalian. Itu ada video profile. Video profile contohnya itu wisata atau instansi. Jadi kalian membuat suatu profile dari sebuah wisata, misalnya Telaga Ngebel. Kalau video profile di situ harus jelas ya informasinya, baik itu disajikan berupa teks atau berupa narasi, misalnya lokasinya tepatnya di mana, kemudian spot-spotnya apa aja, keunggulannya apa, seperti itu kalau video profile. Selain wisata juga bisa instansi ya, misalnya kalian buat video profilnya Man Satu Ponorogo atau membuat video profile pondok itu juga boleh. Lalu yang kedua ada video explorer. Video explorer itu hampir kalau explorer tuh yang sudah-sudah itu biasanya explore wisata. Bedanya dengan profile apa? Kalau di profile itu informasinya harus jelas seperti yang saya jelaskan tadi, ada alamat, kemudian spot unggulannya apa, kemudian masing-masing tempat itu juga kalau bisa dijelaskan, itu kalau video profile. Kalau video explore itu hanya keliling itu biasanya, sinematik lah. Jadi mengambil sudut-sudut dari spot-spot yang menarik gitu. Walaupun akan lebih baik lagi kalau misalkan nanti itu dijelaskan video explore itu. Kemudian video vlog. Oh ya, sebelum video vlog ada film ya, film pendek. Nah, kalau film kemarin tuh ada yang mengajukan film, tapi setelah saya gali lagi ternyata itu bukan film tapi vlog. Kalau film itu di dalam ceritanya itu ada introduction atau pengenalan, kemudian ada konflik, lalu ada solusi. Nah, itu film. Kalau kalian buat film, judulnya film itu harus pastikan di ceritanya itu ada pengenalan, ada konfliknya, kemudian ada solusi atau penyelesaiannya. Nah, kalau misalnya videonya misalnya aktivitas sekolah selama pandemi mulai dari bangun tidur, itu namanya video vlog. Jadi bangun tidur terus kemudian merapikan kamar mandi, kemudian nyalain HP atau laptop streamingan dan lain sebagainya. Itu kan tidak ada konfliknya di situ, tidak ada solusi di situ, hanya daily activity, itu namanya video vlog. Lalu ada iklan layanan masyarakat, misalnya layanan masyarakat tentang banjir atau cara memakai masker yang benar, protokol kesehatan 5M, dan seterusnya, itu masuknya iklan layanan masyarakat.
Lalu ada video tutorial. Video tutorial itu video yang berisi cara-cara pembuatan. Misalnya membuat kue, kemudian menjahit, atau tutorial berkebun dan lain sebagainya. Nah, ada kalau tahun kemarin itu ada kakak kelas kalian tuh yang kolaborasi dengan Tata Busana ataupun Tata Boga. Jadi misalnya Tata Boga Busana itu sudah pasti mereka membuat masakan dan juga pakaian. Nah, yang multimedia itu nyoteng proses pembuatannya. Jadi bukan berarti laporannya jadi satu sama semua, nggak bisa, karena beda ya, keterampilannya beda, otomatis dalam deskripsi laporan tuh berbeda. Tapi kan seenggaknya bisa dipikir bareng, misalnya dalam latar belakang itu kan bisa dipikir bareng. Terus kalau membuat tutorial masakan gitu, kalian kan nggak perlu membuat effortnya itu nggak perlu membuat effortnya nggak perlu dua kali. Maksudnya dua kali itu kalian wis nyepak nih bahan-bahannya terus nyuting itu kan, kalau bahan itu kan coba tanya sama temennya yang boga atau busana itu, aku nggak opo, nah, tak syutingi nggak IT aku, itu boleh, itu namanya kolaborasi. Itu cara yang smart ya. Kalau kalian ingin bebannya gak terlalu terlalu berat gitu, menurut saya itu meringankan, itu cara yang cerdas supaya TA-nya cepat selesai. Kemudian animasi. Nah, animasi itu boleh. Definisinya animasi semua gambar yang bergerak. Semua gambar atau grafis yang bergerak itu disebut dengan animasi. Kalau kalian lihat di YouTube ya, misalnya animasi sholat, itu kan ada gerakan-gerakannya, itu namanya animasi. Lalu ada motion graphic. Animasi itu lebih luas daripada motion graphic. Kalau motion graphic itu desain grafis yang dia digerakkan. Contohnya, saya kasih contoh dulu. Motion graphic. Nah, ini namanya motion graphic itu seperti ini. Koperasi Astra Internasional merupakan Ini koperasi profilnya primer nasional Koperasi Astra yang ya. beranggotakan karyawan tetap Astra Group. Visi Koperasi Astra. Nah, kalau motion graphic itu tujuannya untuk edukasi. Jadi intinya dia informasi yang ditampilkan di sini. Jadi ada teks-teksnya seperti ini. Dan motionnya atau gerakan-gerakan animasinya itu sederhana, cuma seperti ini. Kemarin ada yang buat motion graphic dari IPS 2, Dea Ananda, itu membuat motion graphic pakai After Effects. Nah, buat motion graphic itu boleh. Cirinya motion graphic, dia yang pertama yang ditonjolkan adalah informasinya. Kemudian tidak ada pemeran utama, tidak ada jalan cerita. Beda kalau dengan animasi, itu ada jalan ceritanya. Seperti Upin Ipin, Doraemon itu kan ada jalan ceritanya, ada tokoh utamanya, ada tokoh pendamping, kemudian ada latar dan sebagainya. Kalau motion graphic itu jauh lebih sederhana seperti ini. Tapi memang effort membuat dua-duanya, entah itu animasi ataupun motion graphic, itu memang effort, tapi diperbolehkan. Terus ini yang bukan berarti ya yang saya tampilkan di sini harus memilih salah satu dari ini, enggak. Kalau misalnya kalian punya ide lain yang belum ada di tulisan saya yang di sini, di list saya di sini, misalnya film pendek atau apa, itu bisa diajukan ke saya, dikonsultasikan ke saya. Kemudian lingkup, ini lingkup multimedia ya. Kalau dibagi berdasarkan softwarenya, produk yang bisa dibuat, Adobe Premiere, Filmora, KineMaster, itu jelas animasi software untuk editing video. Kemudian After Effects itu lebih utamanya untuk visual effect, misalnya untuk memberikan efek kebakaran, hujan dan lain sebagainya. Lalu animasi atau motion graphic. Jadi After Effects itu
bisa digunakan untuk membuat animasi atau motion graphic. Seperti yang saya bilang tadi di Ananda, kelas kalian itu membuat motion graphic menggunakan After Effects. Lalu Adobe Flash itu untuk membuat animasi atau motion graphic. Nah, isinya laporan apa? Saya mulai dari halaman judul, lembar persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi. Nah, yang hitam ini, yang pertama ini, teks hitam ini, sudah saya siapkan. Nanti akan saya upload ke drive saya, lalu akan saya share. Nah, ini yang untuk yang tadi, cover, lembar pengesahan, dan lain sebagainya. Ini nanti tinggal ganti seperti nama, niche, judul, lalu abstraknya, tinggal disesuaikan nanti. Nanti ada daftar isi, lalu daftar tabel. Jadi tabel itu ada judulnya nanti di atas tabel. Gambar itu juga ada judulnya di atas gambar. Nah, misalnya ada gambar, ini gambar 1.1, berarti gambarnya itu dia berada di bab 1. Gambar 2.1, berarti gambarnya di bab 2, gambar pertama. Gambar 2.2, berarti gambar yang berada di bab 2, gambar kedua. Itu nanti dibuat daftar gambarnya. Setiap gambar itu dikasih judul juga atau caption. Nah, ini nanti saya share. Tidak perlu kalian buat sendiri, tinggal menyesuaikan, diganti-ganti aja yang mana yang perlu diganti. Terus, waktu laporan, ini tidak usah ditunjukkan, waktu bimbingan tidak usah ditunjukkan ke saya. Nanti ini dimintakan tanda tangan aja pada waktu mau ujian. Terutama ini yang kepalaman saat yang ini yang ada kepala sekolahnya, ini khusus ini nanti dimintakan setelah selesai ujian, setelah semua sudah direvisi. Terus kembali lagi ya, halaman judul, persetujuan dan seterusnya itu sudah ada. Lalu ada ini bab 1 perancangan, ada 3 bab, biasanya 5 bab, ini ada 3 bab. Bab 1 perencanaan dan perancangan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Saya akan nanti untuk hari ini saya akan bahas khusus untuk bab 1. Oke, sebentar. Terus berikutnya ini untuk cover ya. Covernya itu ada 2. Nah, tapi nanti dikumpulkan pada waktu semua sudah selesai, sudah revisi dari ujian. Itu nanti pengumpulannya. Nah, ini cover pertama itu biru ini yang formal. Nah, cover kedua itu menggunakan Corel. Covernya itu kosongan nanti. Yang ada di template sini kosongan. Nanti belakangnya itu nanti bebas dikreasikan sesuai dengan kreasi kalian sendiri. Nah, seperti ini. Nanti ini kalian edit, tambahi sendiri. Tapi nanti ini di akhir, setelah kalian ujian, setelah kalian revisi, dikumpulkan 2 bukunya. Yang cover ini sama cover yang warna biru. Berikutnya laporan. Nah, ini sudah saya buatkan adahe. Wadahnya sudah saya buatkan, tinggal kalian ngedit di sini. Ukuran laporan itu A5. Kalau mau mengganti ukuran itu kalian klik 2 kali di samping ruler ini. Nah, terus nanti pilih paper. Biasanya itu ada di sini A5. Kalau tidak ada, itu dibuat manual. Width-nya atau lebarnya 14,8, height-nya 21. Jadi sendiri ini standar ukuran untuk kertas A5. Nah, ini halaman-halaman ini nanti dipecah berdasarkan halamannya. Jadi ini poin-poin ini masing-masing 1 halaman nanti. Nah, terus ini bab 1 perencanaan dan perancangan itu ada 1 deskripsi produk, storyline. Storyline-nya seperti ini. Terus alat dan bahan,
waktu pelaksanaan. Bab 2 dan bab 3 belum saya singgung dulu. Saya jelaskan. Nah ini. Saya revisi ya, yang kemarin yang saya kirim formatnya itu bukan A, B, C, D, tapi poinnya 1.1 deskripsi produk, 1.2 storyline, 1.3 alat dan bahan, 1.4 waktu pelaksanaan. Yang pertama ada di deskripsi produk. Deskripsi produk itu yang pertama, kalian harus menulis gambaran umum. Saya punya contoh video pendek saya ambil, film pendek yang saya ambil dari YouTube-nya Man. Itu tentang keselamatan berkendara bukan fashion. Nah, ini gambaran umumnya saya jelaskan. Keselamatan berkendara itu apa? Terus pentingnya apa? Terus tujuannya kalian keselamatan berkendara itu apa? Ini saya tulis di sini agar semakin banyak. Nah ini masuk ke latar belakang video ya. Ini yang saya blog agar semakin banyak masyarakat yang teredukasi pentingnya keselamatan berkendara. Sehingga nantinya masyarakat peduli dan menerapkan keselamatan berkendara, maka diperlukan sebuah video edukasi yang dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Jadi ini tujuan pembuatan video kalian. Kalau membuat video masker, ya berarti dijelaskan kenapa video ini penting, ya supaya masyarakat teredukasi bagaimana menggunakan masker yang baik dan benar. Sama masker dijelaskan di sini, di atasnya sini, di kalimat pertama, masker itu apa, masker di kala pandemi itu pentingnya seperti apa, itu dijelaskan gambaran umumnya. Jadi pengantarnya seperti itu. Terus yang di bawahnya saya blog ini, kalimat ketiga, video ini dapat dipublikasikan. Nah ini nantinya setelah video ini jadi, kalian mau apakan? Kalau misalnya mau disetor ke YouTube-nya Dinas Pariwisata itu juga boleh. Kalau mau dipublikasikan sendiri pakai YouTube, Instagram, boleh. Misalnya mau buat video profilnya pondok, ya berarti nanti video ini dipublikasikan di YouTube-nya pondoknya masing-masing. Gitu, terus berikutnya penjabaran alatnya. Alatnya apa? Softwarenya apa? Kalau di sini menggunakan Adobe Premiere Pro 2021 di contohnya ya, di contoh ini. Resolusinya 1920 1080. Durasinya berapa? Lalu settingnya atau latar dijelaskan. Video layanan masyarakat keselamatan berkendara di perempatan Pabrik S, Babatan. Lalu storyline. Kalau seharusnya ini diisi dengan storyboard, karena kalian belum belajar tentang storyboard. Kita ambil kebijakan untuk membuat storyline yang lebih simple. Kalau storyboard itu lebih detail karena ada gambar per scene. Jadi kalau tahun kemarin harus gambar manual dulu per scene-nya, terus nanti ditempel di masing-masing ini. Ini yang tahun sekarang kita permudah lagi, kita cukup buat storyline. Nah, storyline itu dia menggambarkan alur atau gambaran singkat dari video yang akan dibuat. Jadi dengan kata lain, sebelum video itu dibuat atau sebelum video itu ada, ketika orang itu membaca storyline, dia akan paham alurnya atau jalan ceritanya itu akan jadi seperti apa. Nah, kemarin ada yang bingung, waktu ini apa? Waktu ini durasi. Misal, saya jelaskan dulu storyline itu ada tiga bagian ya. Yang pertama opening scene atau pembukaan, yang kedua main body atau bagian utama, terus yang ketiga closing atau penutup. Di setiap video, entah itu video profil atau apapun, itu pasti ada intronya. Intro itu banyak macamnya. Kalau di contoh saya yang saya ambil dari YouTube-nya Man, intro berupa animasi dilanjutkan dengan video suasana lalu lintas. Ya ini kalian ingat-ingat. Intro berupa animasi dilanjutkan dengan video suasana lalu lintas. Kemudian dimunculkan judul bukan fashion. Nah ini kalian ingat-ingat, akan saya putarkan videonya. Terus durasinya itu mulai dari awal atau 0000 sampai 0027. Jadi detik ke 0 sampai detik ke 27 videonya itu menggambarkan ini.
atau menampilkan intro berupa animasi dilanjutkan dengan video suasana lalu lintas, lalu dimunculkan judul bukan fashion. Nah ini, contohnya ini di YouTube Nyaman ada. Judulnya film pendek keselamatan berkendara bukan fashion. Saya play tadi di detik sampai 27 ya. Nah ini, intronya ini dia berupa animasi. Terus di suasana perempatan atau lalu lintas di perempatan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bapak. Videonya nge-lag ya kalau di sini karena kita streaming jadi ini nge-lag. STNK-nya. Nah, jadi ini lihat ini ada bukan fashion detik ke-22. Kalau saya live di sini nggak nggak sinkron. Kira-kira seperti itu untuk durasi. Kemarin ada yang bingung yang menanyakan itu. Lalu yang kedua ya, polisi memberhentikan pengendara tadi, kelanjutannya detik ke-28. Skenarionya apa? Skenarionya intinya sini tuh ngapain? Polisi memberhentikan pengendara sepeda motor. Lalu dijelaskan dalam skrip videonya, diperjelas. Kalau skenario itu isinya inti dari scene-nya, intinya tadi ada polisi memberhentikan pengendara motor. Kalau skrip video itu memperjelas dari skenarionya. Seorang bapak mengendarai sepeda motor bersama anak perempuannya tiba-tiba diberhentikan oleh polisi. Nah, ini kan jelas di sini. Polisi memberhentikan pengendara sepeda motor. Pengendara yang bagaimana? Nah, ini dijelaskan di sini. Bapak mengendarai sepeda motor bersama anak perempuannya. Tiba-tiba diberhentikan oleh polisi. Judul itu adalah backsound-nya. Ini saya tulis judul terus titik-titik karena saya nggak tahu yang dipakai di YouTube Nyaman itu judulnya backsound-nya apa, saya nggak tahu, makanya saya titik-titik. Nah, nanti kalian isi kalau nggak ada ya berarti dikosongi. Nggak usah ditulis musik. Tapi kalau ada judulnya apa itu ditulis. Dan seterusnya, itu nanti main body itu mulai dari pengenalan ya, pengenalan konfliknya, itu semuanya ada di sini. Main body. Lalu closing atau penutup tuh macam-macam. Kalau di YouTube closingnya ini gambar, ilustrasi, dan teks. Jadilah pelopor keselamatan dan seterusnya. Ini saya tambahin sendiri. Karena gini, 2.13 ya, ini bener ya, 2.13. Nah, ini yang ditampilkan. Itu cuma ilustrasi plus backsound. Tapi di sini nggak saya tulis musiknya. Ini saya modifikasi aja supaya nanti kalian nggak melulu sama dengan contoh ini. Ini saya tambahi VO, artinya adalah voice over. Misal voice over itu ada suara atau narasi yang membacakan pesan ini. Jadi kan kalau di sini tadi itu cuma musik, background musik. Tapi kalau kalian mendabing sendiri, mendabing narasi sendiri itu boleh, itu istilahnya voice over dimasukkan ke script audio. Nah, ini voice overnya membaca ini, jadilah pelopor dan seterusnya ini. Dan voice overnya sama dengan teks sama yang dimasukkan di bagian penutupnya. Lalu teks penutup itu ada daftar pemain, pembuat video, dan lain-lain. Ini nggak perlu, nggak apa-apa. Ini nggak usah, nggak apa-apa. Jadi sunnah, nggak penting juga ini.
Terus logoman boleh iya, boleh tidak. Ya, karena yang terpenting videonya itu ada di ini ya, di main body ini. Tapi kebanyakan kakak kelas kalian tuh buat ini ya, penutupnya, teks penutup ataupun logo. Nah, untuk intro itu tidak melulu intronya hanya berupa short video aja. Bisa kalian download template After Effects. Itu banyak yang tinggal downloadan terus tinggal ganti judul, itu banyak. Jadi kalian nanti pakai dua software, pakai After Effects sama uh, software editingnya apa Premiere atau Filmora gitu. Nggak wajib sih, intronya terserah kalian, tapi untuk alternatif atau referensi kalian bisa menggunakan After Effects ya, template-nya ada, tinggal download. Nah, itu untuk skenario atau storyline. Berikutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan di sini yang kalian tulis adalah alat yang benar-benar dimanfaatkan dalam proses pengambilan video. Misalnya kameranya tipenya apa, kemudian laptopnya speknya apa. Itu di laptop itu sudah ada ya, di stiker pojok kanan bawah laptop kalian biasanya ada. Intel Core berapa gigahertz, kemudian RAM-nya berapa, harddisknya berapa. Itu biasanya di laptop di pojok kanan bawah itu ada stiker yang deskripsinya persis seperti ini yang di sini. Kemudian tripod, drone misalnya. Nah, kalau kalian membuat video memasak, itu tidak perlu kalian bahan-bahan memasaknya itu ditaruh di sini. Misalnya membuat video tutorial pembuatan nasi goreng. Nggak perlu di sini ditambahkan nasi, bawang merah, bawang putih, itu nggak perlu. Itu cukup kamera, laptop, dan seterusnya. Kakak kelas kalian ada yang buat seperti itu. Jadi di sini atasnya kamera, kemudian laptop, tripod, bawahnya nasi, cabai, bawang, nggak perlu. Kalau kalian keterampilannya boga, itu alat dan bahannya tentunya nasi dan sebagainya itu ditampilkan, karena kita intinya itu memproduksi video. Jadi alat dan bahan isinya alat dan bahan yang berkaitan dengan proses produksi video. Lalu waktu pelaksanaan ini bentuknya timetable. Timetable itu seperti ini. Kalau di contoh ini sebelah kiri itu adalah nomor, ya sebelahnya lagi nomor 2 ini adalah uraian kegiatan, dan 4 yang terakhir ini adalah bulan. Contoh, ini nomor 1 pengajuan judul, Juli saya warnai kuning. Artinya, kalian mengajukan judul pada bulan Juli. Begitu juga nomor 2 pengumpulan bahan. Pengumpulan bahan itu misalnya kalian mencari aset gambar, template After Effects, atau klip-klip video. Itu namanya pengumpulan bahan. Kalau nggak ada step ini juga nggak masalah. Jadi di sini ada 9. Ini tidak saklek harus seperti ini. Kalau kalian punya kegiatan yang berbeda dengan yang ditampilkan di tabel ini, boleh. Jadi ini hanya contoh, kalian tidak harus sama persis seperti ini. Disesuaikan dengan project kalian masing-masing. Lalu di sini ada editing. Editing itu yang diwarnai kuning Agustus September. Berarti perkiraan editing itu dilaksanakan bulan Agustus sampai September. Misalnya, sekali lagi untuk uraian dan juga penentuan bulan itu kalian sendiri. Tidak harus sama seperti ini. Sesuai dengan rancangan kalian sendiri. Kalian tidak harus sama seperti ini. Ini karena ini cuma saya kira-kira. Pastinya untuk rencana pelaksanaan itu pasti akan berbeda-beda masing-masing anak. Karena yang tahu kapasitasnya kan sendiri-sendiri, kapan bisa ujian misalnya. Ujiannya itu bulan September, Oktober, November ya. Itu untuk ujiannya. Terus ketentuan penulisan di sini kertasnya A5. Kalau bimbingan atau pas ujian itu nanti A4. A5 itu A4 dibagi 2. Jadi nanti satu halaman A4 itu isinya 2 halaman. Nanti kalau konsultasi ke saya atau nanti pas di print waktu ujian. Baru nanti kalau sudah
apa namanya, revisi dan lain sebagainya, dikumpulkan ke bagian akademik, itu nanti harus sudah A5 per halaman. Nah, ini untuk spasinya 1,5, bagian depan ada cover, halaman judul, dan seterusnya sudah ada di slide saya. Marginnya topnya 2,5 cm, bottomnya 2,5, leftnya atau kiri 2,5, kanan 2. Jenis hurufnya Times New Roman, semua Times New Roman. Baik itu judul, subjudul, teks deskripsi, teks yang ada di dalam tabel, semuanya Times New Roman. Ukurannya 11, kalau judulnya 13. Nah, kalau teks yang ada di dalam tabel ini, otomatis tabel kalian akan kecil, berarti nanti teks kalian ini kalian buat 8. Ukuran di dalam tabel itu 8. Oh ya, ini ada tabel 1.1 storyline. Berarti tabel storyline ini berada di bab 1 dan merupakan tabel pertama. Nah, kalau di sini ada tabel 1.2 rencana pelaksanaan, berarti rencana pelaksanaan karena ini ada di bab 1, berarti tabel 1 ini 2 karena ini adalah tabel kedua. Tabel pertama tadi kan yang storyline. Terus kata yang berasal dari bahasa asing yang tidak diterjemahkan ditulis miring atau italic. Kalau software misalnya Adobe Premiere itu tidak perlu ditulis miring. Tapi kalau editing itu kan bahasa Inggris, itu ditulis miring. Shadow itu ditulis miring, transition itu tulis miring. Kembali lagi ke isi laporan. Untuk lampiran nanti menyesuaikan aja. Kita belum membahas bab 2, bab 3, nanti lampirannya kita sesuaikan nanti di bab 2 perlunya apa, kita nanti masukkan ke lampiran. Terus biografi penulis standar. Saran saya gini, saran saya kalian itu menghubungi kakak tingkat kalian, kakak kelas kalian untuk minta contoh laporannya. Jadi sekali lagi saya sarankan untuk minta contoh laporannya. Biar tahu formatnya itu seperti apa, penataannya seperti apa, tata tulisnya seperti apa. Bukan kok untuk menjiplak, tapi dipelajari format atau susunan pelaksanaan atau susunan penulisan dari laporan. Itu nanti akan memudahkan kalian itu. Kan bisa nanti diedit, dihapus yang nggak perlu, terus bisa disesuaikan. Itu kan mempercepat kerja kalian. Ini ketentuannya ini tadi sudah, prosedur ujian. TA kalau saya sudah menyatakan fix boleh ujian, silakan tanda tangan, minta tanda tangan ke saya, terus lapor ke bagian akademik, ke Mas Alwi atau ke Pak Masuri, nanti dijadwalkan untuk ujiannya. Nah, kalau ujian itu ada 3 tahap atau 3 gelombang. Tahap 1 September, tahap 2 Oktober, tahap 3 November. Nanti sebelum bulan September atau September awal, nanti kalian akan diberikan Google Form biasanya untuk menentukan rencana ujiannya. Jadi menentukan rencana ujiannya. Jadi nanti kalian dipilih disuruh milih ujian bulan September, Oktober atau November. Nah, ini untuk laporan yang sudah selesai. Nanti dicetak ada 2 buku, yang buku pertama covernya biru, buku kedua orange. Lalu kalau sudah filenya laporan sama filenya video itu di burning di CD, terus dikumpulkan untuk mendaftar wisuda. Nah, ini sudah selesai. Saya berikan gambaran laporannya. Ini untuk punyanya desain grafis ya. Kalau punyanya multimedia saya cari nggak ada. Ini kira-kira tuh seperti ini jadinya. Semuanya pakai Times New Roman. Nah, ini. Deskripsi produk. Ini panjang-panjang ya. Sebenarnya nggak perlu sepanjang ini, yang penting jelas sesuai dengan contoh yang saya berikan nanti. Satu folder ini nanti akan saya share
Tadi ada contoh bab 1, lalu ada cover, laporan, lembar pengesahan, dan juga slide pengantar TA. Nah, ini contoh laporan yang sudah jadi. Simple. Bab 1 itu cuma 2 halaman. Itu desain grafis. Mungkin kalau multimedia 4 lah, maksimal itu 4 karena storyline-nya itu kan berupa tabel, nanti itu akan memanjang nanti. Nah, berikutnya saya akan berikan contoh ya. Kemarin udah pertama kali bimbingan tuh Risma Fitriana, tapi saya coret-coret. Jadi kalian itu buat nanti seperti ini. Bab 1 perencanaan dan perancangan, 1.1 deskripsi produk, langsung di bawahnya itu kalian tulis di sini deskripsinya. Jadi kalian nggak perlu mengedit ini. Kalau punya Risma ini diedit. Punya saya ini diedit. Jadi ini masih ada. Nggak perlu, makanya saya coret. Ini saya coret. Keterangan saya coret, deskripsi saya coret. Ini bukan A ya, tapi 1.1 sudah saya revisi di contoh bab satunya. Jadi ini tidak perlu kalian tulis lagi. Pengertian dari storyline itu tidak perlu kalian tambahkan atau ketik ulang lagi. Nah, ini untuk ini salah, Adobe Premiere ya. Kemarin katanya Adobe Premiere, tapi di sini InShot softwarenya. Waktu pelaksanaan, deskripsi dari waktu pelaksanaan nggak usah, langsung tabel aja seperti ini. Seperti di sini. Ini kan waktu pelaksanaan dia langsung ada, tapi ini kurang tabel, kurang dijuduli ya. Di sini nanti dikasih tabel 1.2 waktu pelaksanaan. Nah, ini fontnya yang di dalam tabel saya revisi tadi, saya bilang 8, dibuat 9 ya. Semua teks yang ada di dalam tabel itu dibuat 9. Ini jangan tinggi-tinggi enternya, karena ini di Word-nya Google ya, jadi ini terbatas fiturnya. Kalau di sini bisa di Microsoft Word. Mungkin itu pengantar singkat tentang TA dan juga bab 1. Ada yang ingin dikonsultasikan mungkin. Silakan. Ada yang ditanyakan? Ada yang bingung? Bingungnya di bagian apa? Ada yang belum mengajukan judul dan ingin mengajukan judul? Silahkan. Kita diskusi bareng di sini. Ini yang sudah saya ACC. Suka. Judulnya itu ada 22 anak. Ada 22 anak. Ayo, yang mau tanya, ada yang ditanyakan? Nggak ada? Ada yang ditanyakan nggak? Assalamualaikum Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Lagi lu. Itu harus buat videonya dulu apa storyline-nya dulu Pak? Gini, kalau yang namanya produksi video ya, storyline atau storyboard itu dibuat pertama. Storyline atau storyboard itu acuannya, roadmap-nya atau petanya dalam pembuatan video harus mengacu pada storyline atau storyboard. Harusnya ya, itu aturan yang benar. Tapi gini, kan kalau ujian nanti terkadang itu pembimbing juga menyinkronkan. Kok storyline-mu gini di detik sekian gini, kok di videomu kok berbeda? Itu kenapa? Nah, kalau biasanya yang tahun kemarin itu storyline tetap dibuat
dibuat duluan. Nah, nanti kan di dalam lapangan itu terkadang berbeda, itu nggak apa-apa. Nanti storyline-nya diedit lagi, jadi menyesuaikan dengan di videonya lagi. Oh ya, terus untuk itu ya, untuk laporan ya, saya laporan itu untuk bab 1 dulu, bab 1 fix, baru nanti saya mengizinkan untuk kalian ngambil video. Kalau ngambil video dulu, nggak ada bab satunya itu tidak saya terima. Jadi bab 1 diselesaikan dulu. Nanti kalau sudah tidak ada revisi dari saya, boleh melanjutkan pengambilan gambar dan juga editing. Gitu ya, Mas Muzaki. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah Pak, terima kasih. Ya, yang lain? Ayo yang lain. Sebelum saya akhiri, karena 1 jam itu terputus ya kalau Meet yang Google Meet yang nggak premium 1 jam itu putus. Nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ivan mungkin ada yang ditanyakan? Tadi mikrofonnya nyala. Yo Ipan. Baik, untuk ujiannya ya, saya ingatkan lagi, dikirimkan Japri ke saya via WA saja. Tentunya sudah mengajukan judul. Kalau judul sudah saya CC, silakan buat bab 1, dikonsultasikan ke saya via WA. Atau, ya Pak. Atau kalau ada pertanyaan lain, silakan langsung tanyakan saya via WA kalau di sini malu-malu untuk bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.